Coret pemain keturunan, Indra Syafri gemparkan pecinta sepak bola Indonesia. 5 pemain keturunan gabung, Jepang dijamin ketar-ketir. Tolak Korea Selatan, Sintayong tegaskan berhati merah putih. Remehkan timnas U16, Toel singgung racikan Nova Arianto. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Coret pemain keturunan, Indra Syafri gemparkan pecinta sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri telah memanggil 33 pemain untuk diseleksi jelang Piala AFF U19 2024. TC Timnas Indonesia U19 sendiri telah digelar sejak 23 Juni lalu hingga 9 Juli di Jakarta. Kini Indra Syafri memangkas pemain-pemainnya tersebut, di mana ada 1 pemain keturunan Indonesia yang dicoret dalam daftar 28 pemain yang dibawa Indra ke Surabaya kali ini. Adapun pemain yang dimaksud adalah Kamara Osman Maket. Penggawa satu ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, sementara ayahnya Abu Bakar Maket Kamara merupakan keturunan Guinea. Sementara itu masih ada 5 pemain keturunan Indonesia yang dipanggil masuk dalam daftar tersebut. Namun mereka belum tentu dijamin bakal terus dibawa Indra ke Piala AFF U19. Adapun salah satu pemain keturunan tersebut diantaranya adalah yang baru bergabung, yakni James Reven. Pemain LC Dordrecht tersebut diketahui belum sempat bergabung TC karena harus menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu. Adapun 4 pemain keturunan yang ada di Timnas Indonesia U19 saat ini diantaranya adalah Marcelinus Amaola, Jidabin, Walberlisco Dejardim, dan Michel Hamzah Bashir Oman. Dari 28 pemain yang menjalani TC di Surabaya, nantinya dia akan kembali menyeleksi pemain-pemain tersebut. Sebab masing-masing tim hanya boleh membawa 23 pemain di Piala AFF U19 2024 nanti. Lima pemain keturunan gabung, Jepang dijamin ketar-ketir. PSSI selaku induk sepak bola nasional terus melakukan persiapan agar Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Terlebih hanya akan ada 2 tim saja yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Salah satu persiapan yang dilakukan agar skuad Garuda bisa berbicara banyak adalah dengan mendatangkan beberapa pemain keturunan yang dinilai bisa meningkatkan level tim asuhan Sintayong tersebut. Beberapa nama pemain keturunan pun mulai bermunculan. Bahkan ada juga pemain-pemain yang secara terang-terangan menyatakan minat untuk bergabung dengan Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan. Di posisi penjaga gawang akan menjadi milik Marten Paes jika proses perpindahan asosiasinya telah rampung. Dengan kemampuan dan pengalamannya di FC Dallas, tidak ada alasan untuk mencadangkannya. Lalu dengan menggunakan formasi 3-4-3, komposisi di lini belakang pun tidak banyak berubah. Hanya Kevin Dix yang akan masuk sebagai pemain baru di lini pertahanan Timnas Indonesia. Kevin Dix akan berkolaborasi dengan Jay Ises dan Justin Hubner yang sudah lebih dulu memperkuat skuad Garuda. Dengan komposisi seperti ini, Jepang dan Australia mungkin bisa berpikir 2 kali untuk bermain terbuka. Selanjutnya, pemain keturunan Jairo Ridowot, Tom Hai, dan Nathan Choaon akan membuat lini tengah Indonesia akan cukup sulit untuk ditaklukkan. Ketiganya akan memiliki tugas yang berbeda. Nathan Choaon dan Jairo Ridowot akan lebih fokus untuk bertahan sekaligus membantu penyerangan, sedangkan Tom Hai bertugas untuk mengatur distribusi bola. Untuk posisi striker yang menjadi sektor paling disorot pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, memang penampilan bomber Timnas Indonesia dianggap belum optimal. Maka dari itu, Ole Romani bisa menjadi jawaban atas belum tajamnya lini depan skuad Garuda. Dia akan berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Tolak Korea Selatan, Sintayong tegaskan berhati merah putih.
Sebelumnya, nama Sintayong memang ramai menjadi perbincangan publik di tanah air maupun Korea Selatan. Hal ini karena pelatih berusia 53 tahun itu tiba-tiba namanya masuk salah satu kandidat kuat untuk menjadi juru taktik Korea Selatan. Belum lama ini memang Konfederasi Sepak Bola Korea Selatan cukup kesulitan untuk mencari pengganti Jurgen Klinsmann seusai dipecat. Beberapa nama pelatih lokal masuk dalam radar bursa pelatih Korea Selatan termasuk Sintayong. Situasi itu membuat beberapa spekulasi liar mencuat, tetapi Sintayong selama ini tetap diam. Setelah selama ini tutup mulut, akhirnya Sintayong bicara belak-belakan kepada media Korea Selatan. Mantan pelatih Songnam Ilhwa Chunma itu mengatakan bahwa sebenarnya ia tak terlalu suka apabila didatangkan hanya sebagai pemadam kebakaran. Hal yang dimaksud Sintayong yakni soal namanya yang tiba-tiba masuk dalam kandidat saat Korea Selatan menghadapi masa kritis. Situasi itu seperti ia dibutuhkan hanya untuk memadamkan kekacauan yang terjadi. Apalagi setelah Jurgen Klinsmann dipecat, timnas Korea Selatan mengalami kesulitan sehingga di beberapa turnamen yang mereka ikuti selalu menjadi sorotan. Sebagai pelatih tentu ia ingin membawa timnas Korea Selatan bisa terus berkembang dengan baik. Namun kenyataannya kabar-kabar tersebut tak benar dan sang pelatih menegaskan bahwa ia tak mendapat panggilan dari KFA. Untuk itu, ia tak terlalu ambil pusing terkait namanya yang tiba-tiba masuk dalam bursa pelatih Korea Selatan. Kalau saya dipanggil, saya pasti berpikir bagaimana cara membantu tim nasional Korea Selatan. Tetapi saya tegaskan tidak ada panggilan sama sekali, kata Sintayong kepada KBS. Sementara itu, belum lama ini, KFA telah mengumumkan secara resmi pelatih yang ditunjuk untuk menukangi timnas Korea Selatan. Pelatih Hong Myung-bu ditunjuk untuk menukangi Korea Selatan sejak pengumumannya pada 8 Juli lalu. Remehkan timnas U16, Toel singgung racikan Nova Arianto. Akhir-akhir ini timnas Indonesia U16 mendapat sorotan positif usai tampil memukau di ajang AFF U16 2024. Di bawah asuhan Nova Arianto, timnas Indonesia U16 berhasil menjadi juara ketiga dalam kompetisi sepak bola junior tersebut dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 5-0. Penampilan gemilang timnas Indonesia U16 tersebut menjadi bukti bahwa Nova Arianto berhasil membawa skuad Garuda Asia untuk bersinar di kompetisi internasional. Sekaligus menjadi kabar baik yang menandakan adanya pemain-pemain berkualitas sebagai regenerasi timnas Indonesia senior di masa mendatang. Di tengah sorotan positif terhadap timnas Indonesia U16, Bung Toel justru memberikan kritikan bagi skuad asuhan Nova Arianto tersebut. Mula-mula Bung Toel memuji penampilan timnas Indonesia U16 dan menyebutnya sebagai pemain yang berbakat. Ia bahkan mengakui bahwa para pemain timnas Indonesia U16 merupakan pemain berbakat yang telah dipilih oleh Nova Arianto. Walaupun berbakat, Bung Toel secara tegas menyebut para pemain skuad Garuda Asia tersebut masih belum matang. Menurut pandangannya, dibutuhkan proses untuk menjadi pemain yang matang. Lebih lanjut, ia menyebutkan hal yang harus ada jika ingin membuat para pemain timnas Indonesia U16 ini menjadi matang. Menurutnya, pemain butuh environment football atau lingkungan sepak bola yang kompetitif dan juga sehat. Hal itu menunjukkan bagaimana pemain muda di Eropa bisa berkembang hingga menjadi matang dalam kompetisi profesional. Mereka yang di Eropa punya itu karena selepas usia 17 sebagai pemain berbakat mereka ke klubnya yang profesional. Di klub yang profesional inilah lingkungan sepak bola yang kondusif itu, yang sehat, yang kompetitif itu, lalu kemudian mereka menjalani proses itu yang melewati itu semua jadi pemain matang. Sebut Bung Toel. Terlepas dari itu, staf kepelatihan tentunya telah berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sepak bola yang dibilang Bung Toel. Buktinya skuad Garuda Asia yang baru perdana tampil di AFF U16 mampu menoreh hasil apik walaupun tak membawa trofi juara.